Alhamdulillah kita bisa kembali bermajlis di masjid yang mulia ini dalam rangka mendengarkan dan menelaah semampu kita hadis-hadis sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian sebelumnya terakhir kita membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan puasa atau amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah, yaitu tepatnya nomor 758. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya, hadis dengan nomor 759. قال الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام 6 أيام من شوال. Bab yang datang menjelaskan tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر. Dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya, yakni menyertakannya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka keutamaannya seperti puasa ad-dahr, atau itulah puasa dahar hakikatnya. Nampaknya hadis ini diletakkan di sini oleh Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimahullahu taala sebagai muqaddimah untuk bahasan nanti pada hadis setelahnya, yaitu tentang hukum puasa ad-dahr. Puasa ad-dahr. Setelah hadis ini ada beberapa hadis setelahnya kemudian bahasan tentang puasa ad-dahr, bagaimana hukumnya. Di sini beliau mendatangkan hadis ini pertama untuk menjelaskan tentang keutamaan puasa Syawal dan bagaimana keutamaan puasa ad-dahr. Hadis ini dijelaskan sendiri oleh Al-Hafidh At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Beliau berkata, wa qad istahabba qaumun siyam 6 ayyamin min Syawal bihadzal hadits. Yani sebagian kaum, yaitu ulama maksudnya, menyukai atau menganggap sunnah puasa 6 hari pada bulan Syawal berdasarkan hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini. Berarti hadis ini adalah dalil tentang keutamaan puasa sunnah di bulan Syawal. Qala Ibn al-Mubarak, berkata Imam Ibn al-Mubarak, huwa hasan, huwa mithlu siyami 3 ayyamin min kulli syahr. Amalan ini amalan yang baik, bukan amalan yang tidak sunnah. Dia adalah amalan yang baik. Dia seperti puasa 3 hari pada setiap bulannya. 3 hari pada setiap bulannya. Qala Ibn al-Mubarak, wa yurwa fi ba'd al-hadith wa yulhaqu hadha as-siyam bi Ramadan. واختار ابن المبارك أن تكون 6 أيام في أول شهر. Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala memilih
agar puasa 6 hari pada bulan Syawal ini dilakukan di awal bulan. Ini menurut beliau, karena ada perbedaan pendapat dalam masalah itu yang sudah ma'ruf dalam kitab fikih. Apakah manakah yang lebih utama? Apakah langsung ataukah ditunda? Ataukah di akhir bulan? Apakah boleh selang-seling? Bolehkah berturut-turut? Itu persoalan yang ada di balik dari ucapan Imam Ibn Mubarak ini. Dari itu disebutkan dia memilih pendapat dari beberapa pendapat yang ada, bahwasanya diamalkan di awal bulan. Diamalkan di awal bulan. Dari itu disebut di situ yulhaq hadzal siyam bi Ramadan, dihubungkan puasa ini dengan puasa Ramadan, karena jaraknya hanya satu hari, Idul Fitri kemudian langsung puasa 6 Syawal, 6 di awal bulan. Waqad ruwiya an Ibn al-Mubarak, dan telah diriwayatkan dari Ibn al-Mubarak, beliau berkata, in sama sittata ayyamin min Syawalin mutafarriqa fahuwa jaiz. Apabila dia mempuasakan 6 hari bulan Syawal ini mutafarriqan, ya ini selang-seling berpisah-pisah, hari ini dan besok lagi, 3 hari lagi, fahuwa jaiz, hukumnya boleh. Yang penting puasa. Masalahnya itu yang tidak puasa. Jadi kadang bahasan-bahasan seperti ini itu jemaah bahasan untuk orang yang mengamalkannya. Maksudnya bahasan rincian mana yang lebih utama, apakah dipisah, apakah di awal bulan, apakah di akhir bulan. Itu bahasan untuk orang yang sudah lepas dari tahap sebelumnya. Tahap sebelumnya itu adalah dia memang terbiasa mengamalkannya, ingin mengamalkannya, baru kemudian dia membicarakan mana yang lebih utama. Adapun bagi orang yang memang tidak mengamalkannya, ya buat apa dia bahas rincian seperti itu? Dia harus lewati dulu level yang pertama. Sama seperti sholat tahajud kan. Nah ini bagaimana sholat tahajud Ustaz, berapa rakaatnya, apa doanya. Bahas dulu mau sholat atau tidak. Kadang kita di situ kita lengah. Kita ribut dengan masalah perincian-perincian untuk melaksanakan suatu sunnah, sementara kita pada dasarnya tidak mengamalkan sunnah tersebut. Ini musibah. Ada riwayat juga di sini ada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, qala hadatsana Hannad qala akhbarana Al-Husayn bin Ali Al-Ju'fi an Isra'il Abi Musa an Al-Hasan Al-Basri qala kana idza dhukira 'indahu siyam 6 ayamin min Syawal fayaqul wallahi laqad radiyallahu bi siyami hadha ash-shahr 'an as-sanati kulliha. Hasan Al-Basri, salah seorang imam at-tabi'in, beliau berkata apabila disebutkan di sisinya tentang puasa 6 hari di bulan Syawal, beliau berkata, demi Allah Subhanahu wa taala telah meridai yakni puasa 6 hari di bulan Syawal ini seolah-olah puasa 1 tahun sepenuhnya. Ini semakna dengan hadis tadi yang mengatakan dzalika shiyamud dahr, itulah puasa satu tahun. Bukan 6 harinya saja maksudnya, karena dia disertai dengan puasa Ramadan sebelumnya. Itu induknya Ramadannya. Kalau tidak puasa Ramadan, buat apa puasa Syawal? Ya, itulah yang wajib, puasa Ramadan, hal-hal yang wajib. Waqala Malik wa Abu Hanifah yukrah dzalik. Ini ada nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menceritakan khilaf atau pendapat sebagian ulama dulu di zaman salaf. Imam Malik
dan Abu Hanifah yakrahu dzalik, memandang makruh hukumnya. Qala Malik fil Muwatta ma ra'aitu ahadan min ahli al-ilmi yasumuha. Tidak ada satupun dari ulama dari kalangan ahli ilmu yang melakukan puasa 6 Syawal ini. Itu kata Imam Malik di zamannya. Imam Malik ini dijuluki apa ya jemaah? Imam Darul Hijrah. Imamnya ahli Madinah, tinggal di Madinah, di kotanya Nabi SAW. Artinya di situ lingkungan yang tumbuh, lingkungan yang berkembang biak, terdidik oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dengan keadaan seperti itu beliau mengatakan, aku tidak menemukan ada ahli ilmu yang melakukan puasa 6 Syawal ini. Dari itu dikenal salah satu pokok landasan hujjah, pokok landasan mazhab Maliki berhujjah itu adalah amalu ahli Madinah, amalan penduduk kota Madinah dalam cara mengambil dalil. Karena tidak mungkin negeri ini akan keluar dari sunnah Nabi SAW. Tapi kemudian metode berhujjah dengan amalan ahli Madinah ini digusur oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh muridnya sendiri. Itu dibahas dalam kitab usul fiqh, bisa dilihat lebih luasnya di sana. Jadi ini sebagai informasi supaya tidak berburuk sangka dengan Imam Malik, maksudnya supaya tidak ceroboh kita berkata, oh ini Imam Malik menyelisihi hadis dengan narasi merendahkan dan membodohkan. Tidak seperti itu. Jadi Imam Malik beliau berkata, tidak ada seorang pun dari ilmu yang aku saksikan mempuasakannya. Tapi diberi uzur oleh ulama, bisa jadi hadisnya tidak sampai ke beliau, tidak sampai hadis tentang keutamaan 6 hari bulan Syawal ini. Bisa jadi. Sementara ulama yang telah mengetahui hadis ini dan sahih menurutnya, dia mengamalkannya, maka itu yang diikuti oleh ulama setelahnya. Kalau sudah ada hadis yang sahih menunjukkannya, tidak ada penghalang untuk mengamalkannya, ya itulah yang benar berarti. Sementara ulama yang menyelisihinya diberi uzur karena telah berijtihad. Itu metode yang benar, itu manhaj yang baik dalam berbeda pendapat. Qalu fa yukrah li'alla yadhunnu wujubuhu. Mereka berkata dimakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal ini agar tidak disangka wajib hukumnya. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, wa dalilu Syafi'i wa muwafiqihi hadzal hadits as-sahih as-sarih. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang mufakat dengan beliau, dalilnya adalah hadis yang sahih ini. Yang tadi kita baca ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini yang sahih, sahih lagi sahih. Sahih maksudnya sahih sanadnya, sahih artinya lugas bahasanya, mengatakan sunnah, tidak ada kalimat ihtimal, tidak ada kalimat yang mengandung tafsir lain. Itu namanya sahih. Wa idza thabata as-sunnah la tutrak li tarki ba'dhin nasi aw aktsarihim aw kullihim laha. Apabila sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sabit, telah betul-betul tetap sahih, bisa dipertanggungjawabkan, maka tidak boleh ditinggalkan hanya karena sebagian orang tidak mengamalkannya. Yani dia tetap sunnah meskipun orang tidak mengamalkannya, tidak berubah hakikatnya meskipun orang-orang tidak mengamalkannya, atau kebanyakan orang tidak mengamalkannya, atau bahkan kullihim laha, semua orang tidak mengamalkannya, maka tidak menjadikan sunnah tersebut berubah hukumnya menjadi tidak sunnah. Maka silahkan kaidah ini atau ibarat yang sangat berkah dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini
dijadikan sebagai asal, sebagai pegangan yang bisa kita kiaskan ke semua urusan, ke semua sunnah-sunnah Nabi, seperti berjenggot, seperti meninggikan celana, dan lain sebagainya. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, mengucapkan salam bersama-sama Islam, bersama kaum muslimin. Meskipun orang tidak mengamalkannya, jangan khawatir, amalkan saja. Yang kita ikuti adalah Nabi SAW. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi shaumi thalathati ayamin min kulli syahr. Bab yang datang membahas tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Simak bin Harb an Abi Rabi an Abi Hurairah قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم 3 ألا أنام إلا على وتر وصوم 3 أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ahida ilayya, ini maksudnya awsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Alla anama illa ala witrin, agar aku jangan tidur sebelum salat witir terlebih dahulu. Tidak tidur kecuali di atas witir. Maksudnya tidak tidur sebelum salat witir. Nah, ini penting sekali. Sehingga bahkan sebagian mazhab mewajibkan witir. Sebagaimana mazhab Al-Hanafiyah. Mereka memandang salat witir itu wajib. Dulu kami pernah ketika musim haji satu kemah dengan orang Pakistan, dan beliau bermazhab Hanafiyah. Pada malam hari saya tidur tanpa salat witir. Saya lihat dia salat witir, setelah salat dia tahzir saya. Kenapa tidak salat? Katanya. Wajib salat witir. Aduh, saya bilang mau jawab apa ya? Saya pendapatnya tidak wajib tuh, bagaimana? Tapi itu menunjukkan bahwasanya kesolehannya beliau, orang tersebut, mengamalkan apa yang ada di mazhabnya. Bahwasanya salat witir ini wajib menurut mereka. Dibahas bahasanya dalam kitab-kitab fikih, ada banyak dalilnya. Hanafiyah mengatakan wajib, tapi jumhur mengatakan tidak wajib. Ya, maksudnya di sini adalah kita yang mengatakan tidak wajib, bukan maksudnya kita justru tidak salat witir. Justru kita amalkan witir ini sebagai bentuk kita keluar dari khilaf ulama yang mengatakan wajib. Bahkan disebutkan dari riwayat dari Imam Ahmad, kalau kami tidak salah, orang yang tidak salat witir tidak diterima syahadahnya, tidak diterima persaksiannya. Menjadi wali nikah nggak bisa, menjadi saksi ada orang nikah nggak bisa, karena syarat saksi dalam pernikahan harus laki-laki yang adil, tidak boleh orang yang fasik. Di antara orang fasik itu tidak salat witir. Kalau gitu banyak yang nggak sah ini akad nikahnya, banyak orang fasik. Makanya dibahas sebagian ulama yang berpegang dengan masalah itu, dalam masalah ijab syahadah persaksian itu. Dulu di kampung, kalau orang mau menikah, walinya disuruh taubat dulu sama kiai, wali si perempuan. Karena dalam kitab disebutkan syarat wali nikah itu harus orang adil. Sementara bapak si perempuan ini dia merokok, pernah mencuri, sholatnya bolong-bolong, harus taubat dulu, suruh taubat. Jadi ada hikmahnya juga itu diamalkan. Akhirnya dia taubat dulu. Karena sejahat-jahatnya laki-laki ketika punya anak perempuan, nanti dia taubat ketika akan menikahkan anak gadisnya. Dia diingatkan, kamu tuh harus taubat dulu, baru sah jadi wali. Akhirnya dia bertaubat.
Yang nggak mau taubat terpaksa dia diwakilkan. Cari ustaz, wakilkan. Nggak boleh dia, harus yang adil. Ustaz yang atau kiai atau ustaz yang menjadi wakil dari perempuan tersebut. Saksi juga begitu, dipilih, nggak sembarang. Seperti itu yang ada dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lainnya. Jadi kalau kita terapkan ini sekarang di zaman ini, bahaya ini. Banyak kita zahir fasik itu banyak gitu. Bisa-bisa nggak diterima, sholat witir enggak, makan riba iya, berbohong iya, mengkhianati iya, merokok juga iya, terang-terangan. Wah, bisa kacau. Nah, disitulah letaknya perlu kita membahas tazkiyatun nufus, ini cara menjernihkan diri dari maksiat, dari dosa, supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Agar aku jangan tidur sebelum salat witir. Ini mudah jamaah sebenarnya, tapi berat kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana agar kita bisa mengamalkannya? Paksa. Badan kita ini kalau tidak dipaksa, dia manja untuk ibadah, males, pokoknya baringan aja, mager. Semangatnya pas makan saja, pas makan, pas untuk menyalurkan syahwatnya baru dia semangat badan kita ini. Kalau tidak dibiasakan di atas ketaatan dan lelah untuk ibadah, nanti susah. Janganlah salat witir. Salat yang qabliyah ba'diyah saja keteteran orang, apalagi salat witir. Jadi amalkan dengan pelan-pelan. Malam ini 3 rakaat dulu, atau 1 rakaat lah. Itu pun sudah terlalu pelit. 1 rakaat, ayatnya Al-Fatihah saja dengan qul huwallahu ahad. Ruku, sujud, salam, cukup dulu. Tapi rutinkan. Pokoknya sebelum tidur salat witir dulu. Bukan status dulu, bukan. Nah, ini kan sama sosmed, sebelum tidur buka status dulu, berita dulu. Ini penghalang-penghalang kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita latih diri kita latih anak kita latih istri kita. Salat witir dulu sebelum tidur. Saling mengingatkan, ngomong aja dulu walaupun tidak diamalkan. Salat witir dulu sebelum tidur. Insyaallah tidak akan nyenyak. Nanti bangun subuh cepat. Karena tidur di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita meninggal dunia dalam tidur, kita sudah salat witir, insyaallah lah kita mati di atas kebaikan. Kita tutup aktivitas kita dengan salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shauma 3 ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini yang diinginkan oleh Al-Hafiz At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari hadis ini. Wasiat kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah ialah agar selalu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa an usalli ad-duha, dan agar aku salat duha. Setiap bulan ini tanggal berapa puasanya? Nah, ini dijelaskan oleh beliau dalam riwayat setelahnya. Beliau berkata, qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala anbana Syu'bah 'anil A'mash, qala sami'tu Yahya bin Samin yuhaddithu an Musa bin Talhah, qala sami'tu Aba Dzarr yaqul, aku pernah mendengar Abu Dzar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Dzarr, idza sumta min asy-syahri 3 ayyamin. Wahai Abu Dzar, ini sabda Nabi kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, kalau engkau berpuasa dalam 1 bulan 3 hari, fasum 13, puasalah engkau pada tanggal 13, wa 14, 14, wa 15, 15. Arti ini dia
tanggal-tanggal yang dianjurkan untuk berpuasa dalam setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang kita ketahui kan puasa Ayyamul Baid 11, 12, 13 tanggalnya itu juga boleh. Tanggal 11, 12, 13 juga boleh. Ini juga ada riwayat di sini 13, 14, 5, 15. Rata-rata di pertengahan bulan. Waqad ruwiya fi ba'd al-hadits, telah diriwayatkan dalam beberapa hadis, anna man shama thalathata ayyamin min kulli syahrin kana kaman shama ad-dahr. Sungguhnya siapa saja yang puasa 3 hari dalam setiap bulan, dia sama seperti puasa ad-dahr. Ya, ini keutamanya sama dengan 6 hari di bulan Syawal tadi. Hadis lainnya dalam bab ini adalah qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abu Muawiyah an Asim al-Ahwal an Abi Utsman an-Nahdi an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama min kulli syahrin thalathata ayyamin fadzalika shiyamud dahr. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang puasa dalam setiap bulan 3 hari maka itulah puasa ad-dahr. Fa'anzalallahu azza wa jalla tasdiqa dzalik fi kitabih, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagai pembenaran atas hal tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang berbuat satu kebaikan maka bagi dia 10 kebaikan yang serupa dengan kebaikan itu. Al-yawm bi asyrati ayyam, satu hari nilainya 10 hari. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Satu hari bi asyrati ayyam sebanding dengan 10 hari. Kalau 3 hari berapa jadinya? 30 kali 12 setahun. Nah, itu maksudnya puasa 3 hari dalam 1 bulan itu seperti puasa selama setahun. Didatangkan penguatnya dari Al-Quran dalam firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan maka bagi dia 10 kebaikan. Satu kebaikan berlipat menjadi 10. Diambil dari ayat ini kemudian al-yaum bi asyrati ayyam. Satu hari sebanding dengan 10 hari. Satu hari kita puasa seolah puasa 10 hari. Kalau 3 hari berarti 30 hari kali 12 setahun. Itulah maksudnya puasa setahun. Jadi tidak harus puasa setiap hari supaya mendapat keutamaan puasa setahun. Diwakili dengan 3 hari sudah cukup. Kenapa di tengah bulan? Ada sebagian yang pernah kami telusuri dari bacaan-bacaan yang pernah kami telusuri, kenapa di tengah bulan orang berpuasa, disuruh puasa? Karena ketika itu di tanggal 13, 14, 15 itu bulan purnama. Bulan purnama itu posisi bulan dekat dengan bumi. Badan darah kita terpengaruh, keadaan badan terpengaruh oleh bulan purnama. Kadang pusing, kadang darah naik. Maka disuruh berpuasa dalam rangka untuk menyesuaikan badan dengan keadaan bulan tersebut. Itu hikmah menurut sebagian ahli. Subhanallah. Riwayat lain dalam masalah puasa 3 hari dalam 1 bulan ini adalah hadis berikutnya. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, qala haddatsana Abu Dawud, qala akhbarana Syu'bah an Yazid ar-Rishki. Qala sami'tu Mu'adzah qalat qultu li Aisyah
Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyamin min kulli syahrin? Qalat na'am. Qultu min ayyihi kana yasum? Qalat kana la yubali min ayyihi sama. Di sini ada rawi yang namanya baru sekali ini kita baca, itu Yazid Ar-Rishki. Yazid Ar-Rishki bi kasri ra wa sukun shin al-mu'jamah. Ar-Rishk, Yazid Ar-Rishk. Huwa Yazid Ad-Dubai, seorang ulama juga. Beliau thiqah, dithiqahkan oleh Abu Hatim, dan dia ada riwayat dalam Al-Bukhari. Intinya hadis ini sahih juga. Bahasanya Yazid Ar-Rishki ini berkata kepada dia pernah mendengar Mu'adzah berkata, aku pernah berkata kepada Aisyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Aisyah berkata, na'am. 3 hari dalam setiap bulan beliau selalu berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, berkata Mu'adzah, bertanya kembali kepada Aisyah, min ayyihi kana yasum? Yani pada tanggal berapa? Ini hari keberapa beliau berpuasa dalam setiap bulan? Qalat, Aisyah berkata, kana la yubali min ayyihi sama. Beliau tidak terlalu menentukan tanggal berapa beliau puasa. Ini hadis berarti mencairkan masalah tentang tanggal berapa orang berpuasa. Mencairkan dalam artian tidak harus di tanggal yang tadi riwayat Abu Dzar sebelumnya, harus 13, 14, 15. Dari dalam hadis yang menunjukkan fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan beliau puasa ya kapan maunya, yang penting 3 hari dalam sebulan. Dan itu boleh kita di awal bulan, boleh di akhir bulan. Pilih akhir bulan karena gajian belum keluar kan. Ya sesuai dengan keadaan kita. Karena kata ulama dalam menafsirkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam pertanyaan kadang jawabannya beda-beda. Nabi ditanya apakah yang lebih afdal? Oh ini. Yang satu bertanya apa yang paling afdal? Salat. Sahabat lain bertanya apa yang paling afdal? Puasa. Kata ulama, Nabi menjawab sesuai dengan keadaan masing-masing orang yang bertanya. Karena Nabi mengetahui kondisi umatnya dan hikmahnya ada di kita di hari ini. Misalnya yang puasa kapan? Sesuaikan saja. Kayaknya tanggal tua deh kita pilih. Sekalian gajian belum turun. Cocok enggak itu jemaah? Cocok, ya sudah. Jangan ngotot tanggal 13, 14, 15. Sesuaikan. Saya mampunya di akhir bulan, gaji belum turun, sedang ini ya sudah, di tanggal itu kita puasa. Sesuaikan dengan keadaan masing-masing. Ya, ini sunnah Nabi itu luas. Baik, di sini ada faedah, berarti faedah lain masalah kita bermetode dalam berdalil, ikhwah. Kita harus tahu banyak hadis. Dari itu kita bisa memutuskan suatu perkara. Bayangkan kalau kita tahu hanya satu hadis dalam masalah ini. Ada hadis Abu Dzar. Kapan saya puasa wahai Rasulullah? 13, 14, 15. Terus antum pulang. Belum selesai kajian sudah pulang. Ceramah di orang-orang sunnah itu tanggal 13, 14, 15. Di luar itu enggak sunnah. Kan salah jadinya. Padahal riwayat lain di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak menentukan tanggalnya. La yubali, yani min ayyihi shama. Yani hari tanggal berapa tidak dipedulikan oleh Nabi, yang penting puasa sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata perkaranya luas. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Babu ma jaa fi fadli shaum. Bab membahas tentang keutamaan berpuasa.
Qala haddatsana Imran bin Musa al-Qazzaz qala haddatsana Abdul Warith ibn Sa'id qala haddatsana Ali bin Zaid an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yaqul kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin was-sawmu li wa ana ajzi bihi was-sawmu junnatun minan nar wa la khalufu fami as-sa'imi atyabu inna Allah min rihil misk wa in jahila ala ahadikum jahilun wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Ini hadis sangat populer. Sesungguhnya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda. Yang ini sekarang redaksi dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum yaqul, sungguhnya Rabb kalian berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi oleh ulama. Nabi yang bersabda, tapi dalam hadis itu isinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Al-Qur'anul Karim. Itu mudahnya. Mudahnya pendekatan, mudahnya apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya firman Allah tapi bukan Al-Qur'an. Isinya firman Allah dengan diawali Allah berfirman, tapi bukan Al-Qur'an. Di situ ada banyak definisi secara ilmiah yang telah dibuat oleh ulama, tapi itulah kira-kira pendekatannya untuk lebih mudah dipahami. Inna rabbakum yaqul, sungguhnya Rabb kalian berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap kebaikan itu ganjarannya adalah dengan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Ini semuanya, semua amalan. Dan itu kebaikan atas umat ini. Satu kebaikan diberikan pahala 10 kebaikan. Semuanya ikhwah, bukan hanya puasa, semuanya. Kullu. Kita berucap yang baik, dapat kita 10 kebaikan. Kita bersedekah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat tidak dilipat gandakan. Kalau salah ya 1. Berbuat kebaikan dilipat gandakan. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk kita semua. Ila 700 dhi'fin. Setiap kebaikan itu bahkan bisa lipatannya sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat satu kebaikan. Bisa sampai seperti itu pahalanya, sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang. Sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang. Dalam satu riwayat menyebutkan illa shaum, kecuali puasa. Ini ada pengecualian. Tadi di awal hadisnya berbunyi semua amalan, semua kebaikan, pahalanya itu 1, maka menjadi 10, bisa sampai 700 kali lipat. Itu berlaku untuk semua amalan, kecuali keluar dari semua itu adalah puasa, kecuali puasa. Wasaumu li, puasa itu untukku, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, yani ibadah puasa itu li, maksudnya di situ kata ulama ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua amal untuk Allah. Kita salat untuk Allah, kita bersedekah untuk Allah, kita datang ke pengajian untuk Allah, semuanya demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara spesifik Allah menyebutkan puasa, was-shaumu li. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang menjadi bahasan oleh ulama. Kenapa puasa ini diistimewakan, dikhususkan? Jawabannya kita berikan insyaallah setelah azan. Kami dipersilahkan. Nabi SAW bersabda, wal-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikannya pahala.
Kita ketahui semua amalan seperti itu pada dasarnya, salat, sedekah untuk Allah dan Allah berikan pahala. Tapi kenapa dikhususkan puasa? Ini menunjukkan keistimewaan dari puasa, keutamaan dari puasa itu sendiri. Ada banyak pendapat di situ berusaha menafsirkan makna atau maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Namun yang paling mendekati kepada kebenaran ada dua. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Di sini diringkas oleh Al-Mubarakfuri. Ada dua, al-qaulul awal, bahwasanya pendapat pertama mengatakan anna as-shaum la yaqa' fihi ar-riya. Karena puasa itu tidak riya tidak masuk ke dalamnya. Maksudnya dari segi perbuatan, puasa itu tidak ada celah untuk riya, karena tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang tahu. Dari segi perbuatan riya tidak mungkin masuk. Kenapa riya? Karena riya itu akan masuk ke sesuatu yang bergerak, memiliki nampak oleh mata. Puasa tidak bisa. Orang yang puasa, orang yang tidak sama. Ketika dia duduk dalam posisi sedang tidak makan, ada yang tahu. Dan pendapat ini didukung oleh hadis. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dari riwayat menyebutkan laisa fis siyami riya. Tidak ada riya dalam puasa. Ini hadisnya mursal, tapi dia dhaif. Seandainya dia sahih hadis ini, lakana qati'an lin niza', dia akan menjadi pemutus perbedaan pendapat. Dia hadisnya dhaif. Tapi dalam masalah seperti ini, hadis yang dhaif lebih layak diambil daripada sekedar pendapat yang tidak didasari oleh hadis. Itu nomor satukan oleh ulama. Sebabnya adalah karena amalan puasa itu tidak masuk riya ke dalamnya. Meskipun secara dari segi lisan dia bisa masuk, seperti dia bercerita kepada orang-orang, afwan saya puasa, itu bisa masuk riya di situ dari ucapan itu. Karena syaitan itu pintar. Antum bilang afwan saya puasa saja itu bisa masuk riya. Kalau sudah terucap, bisa jadi karena ingin ditahu. Yang pada dasarnya kalau tidak berucap, tidak mungkin orang tahu dia puasa. Karena perbuatan puasa tidak bisa masuk riya ke dalamnya. Tapi kalau ucapan bisa masuk riya. Apalagi ditambah afwan saya puasa, besok juga saya mau puasa, kemarin juga saya puasa. Bisa masuk riya. Riya ini racunnya amalan kan, kita sudah tahu bersama. Kalau dia masuk suatu amalan, dia akan menggugurkan nilai dari amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, menuntut ilmu, salat, ceramah, pengajian, kalau masuk riya nol. Allah doang, mending tidur di kasur. Dan itu ulama sangat takut amalannya masuk ke riya. Orang-orang saleh selalu menjaga hal itu, keikhlasan. Itu yang paling nomor satu, menjaga kemurnian ibadah. Dari itulah sebabnya kemudian Allah menyebutkan puasa ini khusus untukku. Karena Allah yang hanya akan menerima yang ikhlas saja. Allah amalan itu akan naik kepada Allah yang ikhlas, yang thayyib, yang baik saja. Yang tidak ikhlas, yang kotor, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wasaniha yang kedua, annal murad biqaulihi wa ana ajzi bihi, yang dimaksud oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa itu untukku dan aku yang akan berikan pahala. Maksudnya anni anfarid bi ilmi miqdari thawabihi wa tad'ifi hasanatihi, sungguhnya aku yang bersendiri, hanya aku yang tahu bagaimana ukuran pahala dari pahala puasa tersebut. Di atas dari kelipatan yang awal kita sebut di awal, ini satu kebaikan 10 bisa sampai 700 kali lipat.
puasa bisa lebih dari itu, dan kepastian kelipatan besar pahalanya hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya. Bighairi hisab. Ada yang mengatakan puasa itu seperti itu pahalanya karena dibutuhkan kesabaran di dalamnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Ini tidak ada ketentuan perhitungannya dengan angka, tidak ada. Saking besar pahalanya. Nah, sabar itu ada pada puasa. Jadi sangat besar puasa pahalanya. Di hadis ini kebanyakan diletakkan oleh ulama dalam puasa Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Jika kemudian hadis ini diletakkan pada puasa sunnah, bagaimana yang puasa wajib? Pahalanya lebih lagi. Nah, sekali lagi ini menunjukkan keutamaannya ikhlas. Keutamaannya ikhlas. Satu amalan sederhana, tapi jika dengan keikhlasan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan banyak tapi tidak ada ikhlas, isinya riya semua, ya sudah. Haba mansura, tidak ada manfaatnya kelak di akhirat. Maka kita harus sering-sering jemaah membaca tentang ikhlas. Ulama banyak itu nulis tentang ikhlas dalam tulisan-tulisan kitab mereka, baik ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Saking pentingnya yang namanya ikhlas dan wajibnya menjauhkan diri dari riya. Taib. Dalam bahasan ini ada hadis lain yang disebutkan oleh Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yaitu hadis nomor 765. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi an Hisham bin Sa'ad an Abi Hazim an Sahl bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati lababan yud'a ar-rayyana yud'a lahu as-sa'imun faman kana min as-sa'imin dakhalahu man dakhalahu lam yazma abada. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguhnya dalam surga itu ada satu pintu. Ada satu pintu, berarti di surga ada pintu-pintu nanti. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Intinya ada pintu-pintu nanti di surga. Inna fil jannati lababan. Pintu ini punya nama, Yud'a Ar-Rayyan. Nama pintunya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Yud'a lahu as-sa'imun. Ya, ini pintu ini dipanggil darinya orang-orang yang puasa. Ya, ibaratnya di dunia ini kalau orang mau naik pesawat, penumpang disuruh masuk gate ini, gate itu, dipanggil kan, yang pakai lion ini, pakai Citylink ini, pintunya masing-masing sesuai dengan ininya. Gambarannya seperti itu. Di akhirat dipanggil. Mana dia orang-orang di dunia yang sering puasa? Dipanggil. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada pintu salat, ada pintu sedekah. Masing-masing punya pintu. Yang muskilah ini nanti nama kita nggak dipanggil melalui semua pintu itu, kan itu masalahnya. Mana nih yang rajin sholat, berbondong-bondong orang masuk. Mana nih yang dulu rajin sedekah, berbondong-bondong di pintu itu. Mana yang rajin puasa, nah pintunya Ar-Rayyan, berbondong-bondong masuk. Lah kita sholat nggak rajin, sedekah nggak rajin, puasa nggak rajin, khawatir dari itu kita dapat emperan surga itu kayaknya udah senang. Kalau kita lihat lemah dan banyaknya dosa kita, jemaah, tidak cocok. Bahaya kalau kita berharap surga tapi tidak punya amalan. Ngigau lah kalau bahasa sekarang itu ya, atau diri ngigau itu. Nah, ini kita berjuang untuk beramal. Kita amalkan apa yang kita ketahui dengan ikhlas, karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Faman kana minas sha'imin dakhalahu. Kalau dia orang yang dipanggil itu adalah orang yang puasa dulu di dunia, dia masuk melalui pintu itu. Kalau sudah masuk melalui pintu itu, dia tidak akan haus setelahnya, tidak akan merasakan haus setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Amin. Penting jemaah kita beriman kepada surga, mengingatkan diri tentang iman kepada surga, supaya kita semangat ibadah, supaya kita punya tujuan hidup, supaya kita tidak frustasi dengan keadaan kita di dunia. Kalau kita lelah ibadah, kalau kita lelah hidup di dunia, kita sudah taat kepada Allah, kita ingat surga, kayaknya menjadi ringan. Sabar kita tumbuh terhadap kerasnya kehidupan dunia. Itu hikmah kita mengingat tentang surga. Ingat tentang surga, bagaimanapun cobaan di dunia itu terasa ringan kalau kita nanti ada surga. Sabar. Masalah ekonomi, masalah keluarga, semuanya sabar saja sudah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti ada surga di situ. Subhanallah. Ini hadis juga hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis terakhir dalam pembahasan ini, qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhatan. Bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, gembiraan ketika dia berbuka puasa, ketika Idul Fitri berbuka puasa. Farhatun hina yalqa rabbah, dan kegembiraan ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hadis ini biasanya diletakkan pada keutamaan puasa Ramadan, tapi tidak ada yang mengkhususkannya, maka dia juga masuk ke dalam keutamaan puasa sunnah. Nah, semoga kita bisa mengamalkan, ikhwah. InsyaAllah nanti tentang puasa ad-dahar biidznillahi ta'ala. Ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Tentang witir tadi, Ustaz. Nah, ada beberapa orang setelah pagi isya langsung dia dengan witir. Yang ambil kan harusnya sebelum ke tempat tidur. barakallahu fiik. Hadisnya berbunyi sebelum tidur, bukan sebelum ke tempat tidur. Ya, artinya sebelum tidur. Sebelum tidur. Berarti kalau dia salat witir di sini langsung setelah salat isya. Terus dia salat witir, setelahnya dia makan dulu, minum tidur, itu sudah masuk ke hadis ini. Bukan maksudnya amalan sebelum tidur itu adalah wudu dan salat witir langsung selimut. Bukan harus seperti itu, bukan. Intinya adalah yang penting malam itu dia salat witir. Dan ulama mengatakan salat witir di awal malam itu untuk orang yang lemah untuk bangun nanti tengah malam. Ya, kelas-kelas kita inilah kan gitu. Kelas-kelas kita yang lemah ini witirnya duluan. Kalau kelas-kelas yang lebih alim, lebih saleh, nanti witirnya di tengah malam, lebih ikhlas kepada Allah, nggak ada yang lihat, nggak ditahu sama istrinya, nggak ditahu sama anaknya, diam-diam kayak pencuri itu sholat. Allahu Akbar. Nah, itu ikhlas. Kalau ribut-ribut mengurangi ikhlas, start dulu sama sholat witir, khawatir berbahaya, nanti masuk iya. Barakallahu fiik. Nah, sampai di sini dulu jemaah. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.